Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Mahendra Pratama dari kelas 4402. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang saya telah lakukan, yaitu mengenai essential list bagian dari penugasan jurnal 5. Nah, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah soal ya dari jurnal 5 tersebut, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah essential list untuk graf tersebut. Nah, di sini grafnya ini adalah jenis directed graph ya. Jadi ada tanda panahnya, ini merupakan directed graph. Nah, di sini kita akan memecahkan solusi graf tersebut dengan menggunakan linked list. Nah, pertama kita lihat di sini dari vertex A ini ya. Kita lihat vertex A ini, dia ini pointernya, jadi ketiga pointer ini dia menunjuk kepada edge yang mana saja ya. Nah, tentunya si A ini bertetanggaan dengan B, maka kita tulis di sini B ya. Kemudian kita lihat lagi, karena ini sudah istilahnya sudah visited, sudah dikunjungi, kita lihat ke bagian yang lain. Si vertex A ini pointernya dia menunjuk kepada edge yang mana lagi selain B. Ternyata dia menunjuk dengan si D ini. Nah, kita tulis di sini, kita list lagi. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi si A ini ya, vertex A ini pointernya menunjuk ke edge yang mana lagi. Dia adjacent dengan yang edge mana? Ternyata dia adjacent dengan edge yang E ini ya. Maka kita tulis seperti ini. Berhubung ketiganya sudah visited, maka kita tulis 0 ya. Karena sudah tidak ada vertex yang lain yang bisa kita hubungkan. Kita masuk ke B. Kita lihat di sini si B ya. Vertex B ini pointernya menunjuk ke edge yang mana? Dia adjacent dengan edge yang mana? Ternyata di sini hanya kepada E. Maka kita list seperti ini E, kemudian kita beri tanda 0 karena sudah tidak ada yang bisa kita hubungkan lagi. Nah, kita turun ke C. Kita pindah ke C ya. Saya akan menggunakan laser pointer. Kita lihat di sini C. Nah, si vertex C ini pointernya ya, dia adjacent dengan edge yang mana? Ternyata dia adjacent dengan si B, hanya ke B ya. Maka kita tulis di sini, kita list B, kemudian kita beri tanda 0, berhenti. Kemudian kita turun ke bagian D, kita turun ke D di sini. Kita lihat si D ya. D ini dia vertexnya adjacent atau bertetanggaan dengan edge yang mana? Ternyata hanya dengan yang G, maka kita tulis di sini, kita list G. Kemudian kita beri tanda 0. Kita turun lagi ke bagian E. Nah, di sini E ini dia pointernya menunjuk ke dua edge ya. Kita lihat yang pertama yaitu dia vertex E ini pointernya menunjuk ke edge F. Kita list dulu F, kita tandai visited ya. Kemudian kita lihat si E ini, vertex E ini dia pointernya menunjuk ke edge H ya, yang terakhir H. Kemudian kita beri tanda 0, selesai. Kita turun ke F. Kita lihat di sini vertex F pointernya dia menunjuk ke edge yang mana atau adjacent ke edge yang mana? Ternyata hanya ke H. Tidak hanya ke H, mohon maaf. Dia juga menunjuk ke C. Berarti C dulu ya di sini. C kita list seperti ini. Kemudian kita hubungkan, kita lihat lagi, ini sudah kita tandai visited. Kita balik lagi ke vertex F ini. Ternyata dia masih berhubungan atau bertetanggaan dengan edge H. Maka kita tulis seperti ini. Kemudian kita nolkan karena sudah tidak ada yang bisa kita hubungkan lagi, karena sudah tidak ada tetangganya lagi. Kita turun ke bagian G ini. Kita cari G, oh ya G di sebelah sini. Vertex G ini kita lihat pointernya itu dia adjacent dengan edge yang mana? Ternyata hanya kepada H. Udah, maka kita list H seperti ini, kemudian kita nolkan. Kita turun ke H nih. Kita lihat si vertex H pointernya dia adjacent dengan edge yang mana? Ternyata di sini hanya dengan edge I ya. Maka kita list lagi, kita nolkan. Dan yang terakhir kita masukkan vertex yang terakhir yaitu I. Kita lihat vertex I ini dia adjacent dengan vertex yang mana? Maksudnya edge yang mana? Ternyata di sini dengan F.
maka kita list seperti ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini menggunakan linked list. Bagaimana penerapannya dalam sebuah program itu akan saya bahas di slide selanjutnya. Terima kasih. Baik. Nah, di sini saya akan melakukan pengimplementasiannya dalam bentuk program daripada graf yang diberikan pada soal jurnal 5 tersebut. Nah, saya dilihat di sini saya membuat dua buah kelas. Yang pertama itu ada kelas main, kemudian yang kedua ada kelas graph. Nah, kelas graph ini berfungsi sebagai kelas fungsinya ya. Kemudian di sini saya mengimport Java util.bintang. Nah, jadi ini akan saya gunakan semua koleksi. Nah, di sini saya berikan bagi kelas graph, saya berikan nama graph menggunakan private final hashmap. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa hashmap itu artinya adalah sebuah kelas yang berisi sekumpulan pasangan nilai atau value dan kunci atau key. Nah, biasanya dalam hashmap ini ada keterangannya di sini. Di sini ada keterangannya bahwa yang bagian kiri itu adalah sebagai bagian key dan ini adalah sebagai nilai bagian atau value ya. Nah, ini adalah string ya, tipe datanya string. Sini kemudian tipe datanya juga string, linked list sebagai nilainya nanti. Kemudian di sini ada objek hashmapnya. Saya beri nama adjacency list. Kemudian di sini saya menggunakan integer count vertex dan juga count edge. Nah, fungsinya apa? Si count vertex ini nanti fungsinya saat kita print ya, untuk menghitung banyaknya karakter vertex yang terlibat dan juga banyaknya karakter edge yang terlibat. Nah, masuklah kita ke bagian fungsi graph nih. Kita tulis ulang objek hashmapnya sama dengan new hashmap, kemudian count edge sama dengan count vertex sama dengan 0. Nah, masuklah kita ke fungsi add vertex atau fungsi yang dimana kita akan melakukan penambahan vertex. Kemudian kita beri di sini parameternya itu tipe data string, vertex ya. Kita tulis lagi objeknya itu objek hashmap dot put. Nah, di sini kita menggunakan method put. Mana tadi? Oh ya, method put ini digunakan untuk memasukkan pemetaan ke dalam mapnya ya. Dan di sini kita gunakan parameter vertex dan juga parameter new linked list. Nah, kita masuk ke bagian count vertex. Nah, di sini untuk menghitung banyaknya vertex tadi kita increment ya. Kita incrementkan. Di sini ada apa ini? Ini merupakan post increment. Jadi yang dimaksud post increment itu dia akan menampilkan misalkan nilainya itu A. Nah, lalu dia akan tambah A sebanyak satu angka atau satu kali ya. Oke, kita masuk ke bagian fungsi add edge atau menambahkan edge. Nah, di sini ada parameter string dari dan juga ada string ke atau string source ya dalam bahasa Inggrisnya, dan juga ada string destinasi atau destination. Kita menggunakan if, kita tulis objek hashmapnya dot contains key. Nah, di sini contains key ini digunakan untuk memeriksa apakah key tertentu sedang dipetakan ke dalam hashmap atau tidak. Ya, di sini ada contains key dari, kemudian kita menggunakan logika operan n. Nih, n ini digunakan untuk perbandingan kondisi n. Dia akan menghasilkan true jika kondisinya itu true. Nah, operator ini ya, dia berjalan dari kiri ke kanan dan juga disebut sebagai short circuit operator. Maksudnya jika kondisi di kiri itu nilainya false, maka operasi di kanan tidak akan berjalan ya. Dan di sini kita lakukan lagi yang sama untuk contains key ke-nya. Masuk kita ke bagian get ya, kita tulis dulu objek hashmapnya get. Dan di sini maksud get ini dia untuk mengambil nilai darinya ya, untuk mengambil nilai darinya. Kemudian dia akan menambahkannya ke, dia akan add ke seperti yang sudah saya lakukan di sini ya. Fungsi edge-nya tadi, add edge-nya dari. Nah, ini darinya get A ya, get A kemudian add ke B.
kita lakukan post increment lagi count untuk menghitung karakter edge-nya tadi, untuk menghitung edge-nya tadi ya. Masuklah kita ke fungsi length vertex. Nah, di sini length vertex ini berperan sebagai fungsi yang akan menghitung banyaknya karakter daripada si vertex. Ya, nanti kita akan lakukan di bagian main saat kita akan melakukan print. Dia akan return ke count vertex. Tadi ada berapa vertex sih yang dimasukkan ke dalam fungsi add vertex tadi. Nah, dia akan kembali ke situ untuk menghitung jumlahnya ya, dalam bentuk integer. Dan juga sama halnya untuk length edge ini, dia akan menghitung banyaknya karakter edge. Dia akan return ke count edge ya, ke fungsi add edge tadi, ada berapa edge yang terlibat. Nah, masuklah kita ke bagian fungsi print graph. Nah, ini kita gunakan for string vertex. Nah, ini string vertex ya, parameternya string vertex dengan adjacency list dot keyset. Nah, kita menggunakan metode keyset. Nah, keyset ini dasarnya hanya apa ya, hanya mengembalikan tampilan set kunci dalam peta hashnya saja ya. Dan kita cetak sistem out print vertex, kita akan cetak vertexnya tadi ya, cetak vertexnya, terus kita hubungkan, terhubung ke mana, misalkan ke vertex mana. Kita gunakan for lagi nih, string data, ini parameter lagi, string data adjacency list get vertex. Nah, ini untuk menghubungkan ke vertex mana. Kemudian kita cetak nih, jadi saat kita menghubungkan misalkan dari A ya, dari vertex A terhubung ke vertex B, C, D dan seterusnya. Nah, kita cetak di sini datanya tadi ya, kita cetak datanya di sini, tapi tidak apa ya, dia akan menyetaknya ke samping, jadi dia tidak akan new line. Nah, di sini sistem out print line. Nah, di sini maksudnya nih untuk mencetak si vertexnya ke bawah, dari misalkan dari vertex A ke vertex B ya, itu kita lihat ke bagian mainnya. Nah, di sini saya beri nama kelasnya main seperti biasa. Ini menggunakan public static void main string rgs. Kemudian nah, kita gunakan graph, saya beri nama f new graph. Nah, kita melakukan pemanggilan add vertex ya, dari graph tadi kita panggil fungsi add vertex. Kemudian kita masukkan nih key-nya, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Sini kemudian kita panggil juga ini fungsi add edge. Tadi get untuk get apa namanya tadi? Untuk get darinya ya. Get dari, dan juga kita add ke, nah seperti ini ya. Kemudian kita panggil fungsinya untuk mencetak proses ini semua ya, yang ada pada di graphnya, menggunakan print graph ya, print graph. Dan ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya karakter si vertex. Jadi ada berapa vertex yang terlibat dan ada berapa edge yang terlibat di sini. Saat kita jalankan, maka akan seperti ini ya hasilnya. Dan juga dia akan menghitung jumlah vertexnya, ternyata ada 9, dan jumlah edge-nya ternyata ada 13. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.